Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat golok dimanapun kalian berada, berjumpa lagi dengan saya Ahmad Jumadi di channel saya Ahmad Golok Channel. Pagi hari di hari proklamasi ya, tanggal 17 Agustus 2021 ini, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat, masih diberikan keamanan ya, negeri yang berkah ya, dengan kelebihan dan kekurangannya, diberikan keadaan kita aman dan nyaman ya, meskipun dalam masih kondisi pandemi seperti saat ini. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita negeri yang aman. Kalau kita lihat di berbagai belahan Asia ya, tengah mungkin Jazirah Arabia, ada beberapa negara yang sedang berseteru sama-sama kaum muslimin ya. Alhamdulillah kita di negeri Indonesia ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita bisa melakukan ibadah dalam keadaan aman, dalam keadaan tentram dan damai. Baik para sahabat sekalian, di pagi hari ini ya, saya ingin berbagi informasi seputar masalah golok ya, tidak jauh-jauh dari masalah golok. Mungkin kali ini saya akan membahas bukan dari sisi bilah atau materi baja, tetapi yang akan lebih kupas adalah tentang materi dari serangka ya. Serangka kita ketahui bahwa ada beberapa jenis yang digunakan sebagai material serangka. Kita ketahui yang pertama adalah tanduk ya, yang tentunya tanduknya berjenis. Ada tanduk kerbau. Tanduk kerbau aja ada 3 macam. Ada tanduk kerbau hitam, ada tanduk kerbau bule ya, ada bule jantan, ada bule betina, ada tanduk kerbau katila. Ini jenis-jenis tanduk. Belum lagi tanduk sapi ya, yang kita ketahui ada perbedaan mencolok antara tanduk sapi dengan tanduk kerbau. Yang mahal lagi adalah tanduk rusa, tapi tidak bisa digunakan sebagai serangka, hanya digunakan sebagai perahnya saja atau handalnya saja. Nah, maka yang paling mudah digunakan dari selain tanduk adalah kayu ya. Juga ada yang dari jenis pabrikan seperti mekarta ya, jenis dari seperti ya jenis bahan plastik mungkin ya, saya juga kurang paham. Tapi ada yang paling mudah adalah kayu. Nah, kayu saja berjenis, mau yang mahal, mau yang murah, mau yang unik, mau yang bertuah. Jadi ada berbagai macam kayu yang dipakai ya oleh para maker golok, tergantung pesanan dari para konsumen. Nah, di pagi hari ini saya akan membahas beberapa kayu yang saya miliki sebagai ya bahan untuk membuat golok ya. Kalau teman-teman pada pengen tahu ya, jangan kemana-mana, tetap berada di channel saya di Ahmad Golok Channel. Oke para sahabat sekalian, yang pertama yang biasa ya, yang agak menarik mungkin ya, yang akan saya tunjukkan, yang pertama adalah kayu dari kayu ini ya. Ini kayu juga yang banyak dicari oleh para pecinta golok. Ada yang tahu kayunya? Ini adalah kayu galih asem ya. Kayu asem, asem Jawa biasa ya disebutnya. Asam Jawa itu digunakan buat ya banyak hal ya, buat bumbu yang segala macam, apalagi sayur asam harus pakai kayu, pakai asam. Nah, ini adalah salah satu kayu ya yang sangat keras. Ini kalau cemplungin ke air kerendam, dia nggak ngapung, saking kerasnya. Bahkan mungkin bisa, kalau yang hitam banget ya, ini bisa lebih keras ya. Ini udah termasuk galihnya ya, coklatnya sudah tua ya. Dan banyak orang-orang mungkin dari daerah Jawa atau Jawa Tengah ya, yang masih memiliki keyakinan klinik itu ya, banyak menjadikan kayu-kayu ini kayu-kayu yang bertuah seperti itu ya. Nah, ini adalah kayu galih asam teman-teman ya. Dan kayu galih asam ini juga termasuk kayu yang rekomen untuk digunakan sebagai serangka dari
golok. Kenapa? Karena dia tidak mudah pecah, kena panas, kena air, kuat ya. Berbeda dengan kayu-kayu yang digunakan buat kusen gitu ya, kadang-kadang bisa pecah. Tapi kalau ini sangat kuat, maka banyak digunakan sebagai produk furniture ya, tapi dengan harga yang mahal. Nah, makanya kayu ini aja sebatang harganya cukup lumayan ini. Ini kayu dari daerah Jember saya ambil ya. Ini bisa cukup untuk 2 serangka golok. Yang pertama kayu gali asem. Kemudian yang kedua teman-teman, yang harus tahu juga ini ya. Ini juga kayu yang cukup lumayan mahal ya. Bahkan lebih mahal dari kayu gali asem. Apa nama kayunya? Ini adalah kayu nagasari. Kayu nagasari ini kayu yang cukup langka, yang dia banyak ditemui di daerah Cirebon dan Jawa Tengah. Nah, ini juga termasuk kayu yang banyak digunakan untuk serangkanya keris ya. Jadi keris itu banyak menggunakan kayu nagasari ini karena banyak yang menuahkannya ya. Ini bagi para ya pecinta-pecinta golok, secara pribadi saya mengingatkan ya, kita menggunakan kayu-kayu yang seperti ini bukan karena tua, tapi karena nilai seni yang ada di dalam kayu ya. Nilai seni dan rasa seni itu tinggi harganya. Jadi bukan karena tuahnya, bukan. Nah, karena keselamatan, keberkahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hanyalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mencintai ciptaan Allah Subhanahu wa taala karena penciptanya, bukan karena ciptaannya, ya. Nah, ini kayu nagasari yang dia kalau dibasahin warnanya merah. Nah, ini juga kayu yang cukup rekomen untuk digunakan sebagai bilah atau serangka golok ya, karena dia memiliki serat-serat yang cukup indah ya, kayu nagasari yang ada dari Cirebon. Oke, tidak perlu lama-lama. Kemudian ada lagi, saya masih punya 3 lagi ya. Nah, ini mungkin teman-teman nanya, ini apa nih? Ini apa? Kalau orang Depok bilang alu buat bikin uli. Bukan ya, ini adalah kayu stigi. Nah, ini ya, ini kayu stigi itu ada yang nyebut stigi laut, stigi darat, ada stigi ulung, tapi warnanya sama karena pohonnya emang sama gitu ya. Ini pohon stigi itu ada pohon yang dia termasuk perdu ya, dia berada di pinggiran pesisir ya, jadi bercampur dengan mangrove biasanya. Dan kayu stigi ini sangat memiliki khasiat ya, untuk kesehatan juga ada, tetapi juga banyak yang menjadikan ini bertuah, sama dengan gali asem, sama dengan nagasari. Nah, kayu stigi ini cukup langka, dan bahkan konon ya, saya baca dari literasi yang saya ketahui bahwa kayu stigi ini juga kayu yang dilindungi oleh pemerintah sehingga tidak gampang dia untuk ditebangnya, tidak sembarangan. Nah, harganya cukup lumayan teman-teman. Ini sebatang kayu ini berat 2 kilo ya, ini hampir sekitar 250.000. Nah, ini paling jadi 1 golok ya, sama 1 handle, karena masih bentuknya bongkahan seperti ini. Dan kayu sangat keras, sangat keras. Warnanya hampir dominan seperti kayu gali asem. Tapi beda ini kayu stigi. Namanya stigi laut, karena dia dekat lautnya. Ya, ada yang di darat, stigi darat. Tapi disebut juga stigi ulung. Nah, ini kayu stigi, ini pesanan sahabat golok di Malaysia ini. Bapak Irwan Syah ya. Ini kayu beliau nih. Misalnya dia beliau minta bikin buto bungkem. Ya, buto bungkem ini saya cariin kayu dapat. Ini kayu stigi laut ya, berat banget ini dan sangat keras. Nah, ini juga sama kayu yang cukup rekomen untuk digunakan sebagai serangka dari golok ya. Kita para penikmat itu cukup senang apabila punya. Tapi yang ngerjainnya teman-teman ya, masya Allah ya, yang ngerjainnya, ngergajinya, apalagi mau diukir ini. Lumayan ini ukirnya. Yang ketiga, kemudian ada lagi, saya masih punya, nah ini nih ya, ini kayu yang cukup rekomen juga digunakan sebagai serangka ya, karena dia memiliki gurat-gurat yang indah. Ada yang tahu teman-teman ini kayu apa? Ya, ini cukup tebal nih, hampir tebalnya hampir 5 cm, lebarnya 40 ya, lebar 50. Kemudian lebarnya hampir 20 cm, bisa digunakan untuk 4 serangka ya.
Ini adalah kayu mangga. Kayu mangga hutan. Kayu mangga hutan ini juga sangat cantik ya, digunakan sebagai serangka. Dia kayunya ringan, tapi teksturnya cukup padat ya. Ya, sehingga nggak mudah dia pecah, nggak mudah pecah. Berbeda dengan kayu lain, nggak getas gitu ya. Ini kayu, termasuk seperti kayu akasia. Ini kayu dari kayu mangga ya. Ini cukup rekomen untuk dijadikan sebagai serangka untuk golok ya. Ini saya dapatkan dari Sulawesi, dari Makassar saya beli ini. Dari salah satu penjual kayu di Makassar. Kayu mangga hutan. Nah, kemudian yang sangat mahal ya. Kalau teman-teman bilang kayu yang mahal itu apa sih? Kayu jati? Oh, bukan. Kayu eboni? Oh, eboni mahal, tapi masih ada lebih mahal. Sama-sama dari Sulawesi juga. Nah, ini ya. Ini kayu namanya kayu amboina. Amboina itu entah dia angsana atau apa, saya nggak ngerti, tapi sebutnya amboina. Tapi amboina ini bukan pohonnya, tapi bur. Nah, ini yang sangat mahal. Apalagi kalau sudah merah warnanya. Cukup mahal sekali ya. Kayu red bur amboina. Apa itu bur, teman-teman? Tahu nggak bur? Ya, kita sering sebut bur. Kayu bur itu apa sih? Bur itu bisul, gitu ya. Jadi bisul kayu. Kayu kalau dia ada bisulnya ya, di bawahnya itu dia ada bengkak, kemudian pecah. Nah, itu kayu yang paling bagus. Jadi burunya itulah yang paling bagus. Ada di pangkal biasanya dia, kemudian dia bisul gede. Karena apa? Karena coraknya dia akan seratnya sama. Ya, sehingga itu yang paling mahal. Bur amboina itu jualnya dia tipis-tipis. Nah, ini saya dapat bagian pinggir-pinggirnya burnya ya. Nah, ini untuk handle. Nanti handle serangkanya pakai kayu mangga. Saya punya 3 batang ya. Ini harganya cukup lumayan, teman-teman ya. Sebagai handle untuk untuk golok. Ini kayu amboina. Jadi kayu amboina itu kayu bur. Kalau disebut bur adalah bisulnya. Bisulnya pohon ya. Nah, bisulnya pohon itu biasa ada di pangkal. Kalau pohonnya ditebang, itu bisulnya diambil. Nah, itulah yang paling cakep ini. Kayu nama kayunya juga sebutnya amboina, tapi ini burnya ya, bagian bisulnya. Nah, ini sangat indah kalau nanti dia sudah diglossy ya, diglossy dengan pernis yang rapi, itu akan menimbulkan corak. Atau tidak perlu dipernis, dilangsol saja sudah bagus pori-porinya sehingga muncul corak-corak yang indah. Ini ya. Ini kayu bur amboina. Kuningnya ya, bukan yang red burnya. Itu teman-teman ya, kayu-kayu yang rekomen buat digunakan sebagai golok. Dan tentunya ada kayu yang cukup menengah ya, seperti kayu johar, kemudian ada kayu sono keling, ada kayu kelapa, ada kayu nangka, cukup lumayan. Kadang digunakan juga kayu bur jati. Nah, tergantung dengan selera dan taste-nya teman-teman maunya mana nih gitu ya. Nah, kemudian saya juga punya nih, ini ada kayu yang cukup unik nih, kayu sono keling. Kayu sono keling kembang. Nah, dengan bilahnya adalah baja wilis. Ada 4 nih teman-teman ya. Ya, kalau dilihat udah kayak harimau Sumatera. Ini bukan cat, tapi ini dari kayu sono keling kembang. Ya, kayu sono keling cuma dipernis aja ini. Dikasih sirlak ya, jadi sehingga kelihatannya seperti harimau. Nah, ini ya, ini bilahnya, modelnya salam nunggal, udah saya marking. Dia menggunakan bukan duralium, tapi menggunakan kuningan. Ini ada satu ini, model sembelian, bilah 30 cm. Ini yang pertama. Ini juga sama, jadi ada 4 ya yang tersisa. Bedanya di handle-nya, poster belakang, poster tengah ini menggunakan kuningan, sopal juga kuningan, kemudian sopal penutup juga kuningan, simetnya juga kuningan. Nah, ini ya, warnanya sangat indah seperti harimau Sumatera. Ya, kalau orang-orang ukir harimau, tapi kalau ini coraknya seperti harimau Sumatera. Bilahnya dia model ya Betawian atau kembang kacang ya, kembang kacang.
jenis sembelian juga teman-teman ya. Yang kedua, kemudian yang ketiga masih sama juga ya, menggunakan kuningan ya, cuma di sini ada sedikit hitam nih ya, karena mungkin agak retak kemarin itu sopalnya, kuningannya, akhirnya dikasih lem besi ya biar lebih kuat, tapi tidak mengurangi eksotisnya ya, artistiknya dari golok ini. Ini modelnya adalah Bowie, bilahnya bilah Bowie 30 cm, baja juga menggunakan Willys Gen 1. Yang terakhir yang full kayu nih, ini yang full kayu, tidak ada kuningan, sopalnya juga kayu, cuma boosternya menggunakan tanduk ya, tanduk sapi ini ya. Ini teman-teman ya, ada 4 yang full dengan kayu yang eksotik ya, sehingga seperti warnanya seperti harimau Sumatera. Mungkin itu saja teman-teman ya, berbagi informasi saya di pagi hari ini tentang seputar material untuk pembuatan serangka golok dari kayu, yang kayunya ini berbagai macam ya, tergantung selera dan taste, dan juga tergantung dengan kantong kita ya, kita mau yang mana. Kalau yang mau yang bagus ya harus mengeluarkan isi kantong yang cukup banyak, kalau yang biasa ya juga ada. Jadi semua kembali kepada kita ya, kita mau yang bagus, mau yang kelasnya tinggi ya juga harus mengeluarkan biaya yang cukup tinggi. Jangan sampai kita pengen yang bagus tapi kita nggak mengeluarkan biaya yang mahal, ya ini nggak pas. Tapi ingat teman-teman, tetap lihat kemampuan kita ya, jangan sampai seperti pepatah, besar pasak daripada tiang. Oke, itu saja berbagi informasi di pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap jaga diri, tetap tawakal kepada Allah, dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari berbagai bala dan musibah. Dan kita berdoa pada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera memberikan keberkahan kepada kita, keluarga kita, dan juga negeri ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.